Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Damanik dari kelas komunikasi masa A. Di sini saya akan menjelaskan teori difusi inovasi. Bagaimana sih awal mula teori difusi inovasi itu? 1950, tim eksplorasi Amerika Serikat ingin mengetahui bagaimana dan mengapa sebagian petani di sana mengadopsi teknik-teknik baru dalam pertanian sebagai lainnya tidak. Nah, pada tahun 1962, Everett Rogers menulis sebuah buku yang berjudul Diffusion of Innovation, landasan pemahaman tentang inovasi, mengapa orang mengadopsi inovasi. Faktor-faktor sosial apa yang mendukung adopsi inovasi dan bagaimana inovasi tersebut berproses di antara masyarakat. Apakah difusi inovasi itu? Inovasi itu suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Tergantung apa yang dirasakan oleh individu terhadap ide, praktek atau benda tersebut. Difusi proses di mana suatu inovasi itu dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Melibatkan 4 unsur utama. Yang pertama, innovation. Yang kedua, communication channel atau saluran komunikasi. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, social system. Nah, inovasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, komponen ide dan kedua, komponen objek. Jika penerimaan terhadap suatu inovasi memiliki 2 komponen tersebut, maka memerlukan adopsi berupa tindakan. Dan jika penerimaan terhadap suatu inovasi itu hanya memiliki 1 komponen tersebut, maka memerlukan putusan simbolik. Nah, atribut pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap penyebarluasan inovasi memiliki 5 atribut yang menandai setiap gagasan atau cara baru, yaitu keuntungan relatif, yang kedua kesesuaian, yang ketiga kerumitan, yang keempat kemungkinan dicoba, yang kelima kemungkinan diamati. Pengelompokan masyarakat. Rogers dan Schumacher pada tahun 1977 telah mengelompokkan masyarakat berdasarkan penerimaan terhadap inovasi, yaitu yang pertama inovator, yang kedua penerima dini, yang ketiga mayoritas dini, yang keempat mayoritas belakangan, dan yang kelima laggards. Dalam penerimaan suatu inovasi, biasanya seseorang akan melalui sejumlah tahapan yang disebut tahapan keputusan inovasi, yaitu yang pertama tahapan pengetahuan, yang kedua tahapan bujukan, yang ketiga tahapan putusan, yang keempat tahapan implementasi, yang kelima tahapan pemastian. Nah, knowledge stage. Pada tahapan ini suatu individu belajar tentang keberadaan suatu inovasi dan mencari informasi tentang inovasi tersebut. Nah, questionnya itu apa, bagaimana, dan mengapa. Menurut Rogers, pertanyaan ini akan membentuk 3 jenis pengetahuan. Yang pertama, awareness knowledge, pengetahuan akan keberadaan suatu inovasi. Yang kedua, how to knowledge, pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan suatu inovasi dengan benar. Yang ketiga, principles knowledge, pengetahuan tentang prinsip-prinsip keberfungsian yang mendasari bagaimana dan mengapa suatu inovasi dapat bekerja. Persuasion stage terjadi ketika individu memiliki sikap positif atau negatif terhadap inovasi. Sikap ini tidak secara langsung akan menyebabkan apakah individu tersebut akan menerima atau menolak suatu inovasi. Individu ini akan membentuk sikap ini setelah dia tahu tentang inovasi. Persuasion stage bersifat afektif karena menyangkut perasaan individu. Tingkatan ketidakyakinan pada fungsi-fungsi inovasi dan dukungan sosial akan mempengaruhi pendapat dan kepercayaan individu terhadap inovasi. Pada tahapan ini, individu membuat keputusan apakah menerima atau menolak suatu inovasi, yang memiliki 2 tahap. Yang pertama, menerima dan menolak. Penolakan terdiri dari 2 jenis. Active rejection terjadi ketika suatu individu mencoba inovasi dan berpikir akan mengadopsi inovasi tersebut, namun pada akhirnya dia menolak inovasi tersebut. Yang kedua, passive rejection, ialah individu tersebut sama sekali tidak berpikir untuk mengadopsi inovasi. Implementation stage. Pada tahap implementasi, sebuah inovasi dicoba untuk dipraktekkan, akan tetapi sebuah inovasi membawa sesuatu yang baru apabila tingkat ketidakpastiannya akan terlibat dalam difusi. Ketidakpastian inilah hasil inovasi ini masih akan menjadi masalah pada tanggapan ini. Confirmation stage. Ketika keputusan inovasi sudah dibuat, maka si pengguna akan mencari dukungan atas keputusannya ini. Keputusannya ini dapat menjadi terbalik apabila si pengguna ini menyatakan ketidaksetujuan atas pesan-pesan tentang inovasi tersebut. Dalam tahap ini juga sikap menjadi hal yang lebih krusial.
Keberlanjutan pengguna inovasi ini akan tergantung pada dukungan dan sikap individu. Discontinuance, ketidakberlanjutan. Suatu keputusan menolak sebuah inovasi setelah sebelumnya mengadopsinya. Ketidakberlanjutan ini dapat terjadi selama tahap ini dan terjadi pada dua cara. Yang pertama, replacement discontinuance. Yang kedua, disenchantment discontinuance. Case study, problemnya itu sudut pandang kamera tidak dapat langsung disesuaikan, penyesuaian posisi kamera yang cukup menyulitkan, Trojan Horse Program, masalah sosial. Perlu adanya tahapan-tahapan keputusan bagi para individu atau kelompok untuk memutuskan apakah akan mengadopsi atau tidak inovasi teknologi bernama webcam ini. Individu akan melihat dan mencari informasi-informasi mengenai inovasi yang ada sebelum dan pada akhirnya memberikan penegasan atau keputusan yang diambil. Mungkin sampai sinilah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.